surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Evination Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan pagi hari ini kita siap mau menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami datang untuk memuliakan Engkau, kami datang kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out. If you know He is good, sing it out, sing it loud. For the Lord is good. Shout it out loud. You are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. We make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. What do we say? My God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out. Shout it out, shout it out. If you know He is good, sing it loud, for the Lord is good. Shout it out loud. You are glorious. Hey! Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh. When we say, shine Jesus, shine Jesus.
tangan bagi Tuhan. Shout it out and Glorious, and make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita mau masih bersemangat untuk bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yesus Raja segenap alam, bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Oh, Yesus layak ditinggikan selamanya. Mari kita beri hormat bagi Tuhan, beri hormat, pujian dan kuasa kepadanya. Muliakan nama Tuhan, muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Sorak, sorak, Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Rayakanlah anugerahnya. Rayakanlah anugerah bersama memuliakannya. Memuliakannya. Oh, Yesus layak ditinggikan selamanya. Menari dan bernyanyilah, serukan pujian Sang Raja. Oh, Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian dan kuasa kepadanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Sorak, sorak, Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba. Sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Yes, amin. Yesus adalah Juru Selamat manusia pada hari ini, amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan adalah yang terindah. Amin. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah
baginya hormat kemuliaan. Seorang raja segala raja, mulia bagi sang anak tunggal. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah juru selamat manusia. Amin. Bagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan. Who am I that the highest King won't welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am, Lord. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. All free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am in my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, Lord. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son set free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am, Lord. Yes, I am, Lord. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am, Lord. We worship you, Lord. Kita mau menyatukan hati kita, memuji Tuhan Allah yang besar pada pagi hari ini. Bagaimana Dia mengasihi kami, bagaimana Dia mencintai kami. Oh, we worship you, Lord. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. We worship you, we worship you, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken, Lord. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son set free, oh, is with me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kayak kita katakan, kita mau memuliakan Allah yang besar pagi hari ini. Dimuliakan, ditinggikan Kau. Kau Yesus Tuhan, kami tinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali katakan, Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus, biar Engkau saja yang ditinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau saja yang dimuliakan Tuhan dari dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menciptakan kami Tuhan. Kami ada seperti sekarang sampai sekarang ini Tuhan, adalah oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Bapa, kami adalah bukan sebuah kegagalan, kami adalah bukan sebuah kesalahan, tapi kami adalah spesial. Kau menyebutkan kejadian kami dahsyat dan ajaib. Biar kami yang datang semua di tempat ini Tuhan, juga yang melalui Zoom, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib benar yang Kau buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya, bahwa kami adalah spesial, kami adalah biji mata-Mu, kami adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa.
Biar kesadaran kami ini Tuhan akan kejadian kami ini Tuhan membuat kami terus percaya kepadamu, buat kami terus berpegang teguh akan firman-Mu, berpegang teguh akan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan kami semua mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami semua mendapatkan yang sakit mendapatkan kesembuhan dalam nama Yesus. Biar semua yang mengalami kesulitan Tuhan, apapun itu Tuhan, termasuk dalam hal keuangan, Engkau menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Juga buat setiap yang permasalahan-permasalahan terjadi Tuhan, Bapak Ibu yang mengalami kerugian ataupun yang diperlakukan tidak adil ataupun mengalami perselisihan antara suami istri atau orang tua dengan anak ataupun antara saudara. Bapa, Engkau sendiri yang menolong kami semua Tuhan, memberikan jalan keluar Tuhan buat setiap perselisihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, dan kami mau Engkau ubahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengubahkan setiap hati dan pikiran tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat apapun pergumulan kami Tuhan, tantangan hidup kami percaya Engkau yang memberikan solusi dalam setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau menikahkan Engkau, kami memuliakan Engkau tempat ini Tuhan, karena Engkau saja yang layak mendapatkan hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Setiap orang yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke, sebelum Bapak Ibu duduk, bisa salam kiri kanan, sampaikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading, Jakarta. Kami ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Selamat datang juga buat Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir sini. Selamat datang. Juga yang hadir lewat Zoom, selamat bergabung. Tuhan berkati. Oke. Oke, kita sekarang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Ini ada di screen. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ini camkanlah ini kalau di TB2, perhatikanlah ini. Jadi kita di kitab TB2, perhatikanlah ini. Orang yang menabur dikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Oke, ini kalau kita lihat di ayat ini langsung kita pikirnya mengenai jumlah ya. Mengenai jumlah, kita menabur jumlah sekian. Dikit menuai dikit, banyak menuai banyak. Tapi saya percaya ayat ini benar. Karena ini firman Tuhan. Ya, ini kebenaran. Tapi ternyata Tuhan nggak berhenti di situ. Di sini ada lanjutannya. Hendaklah masing-masing memberikan dengan rela hati, tidak dengan sedih, tidak terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan concern mengenai apa di sini? Hati. Jumlah
Oke, ini ada ayatnya. Tapi yang paling penting kita di sini kita memberi dengan hati, dengan rela hati, tidak sedih, tidak terpaksa. Kita memberi dengan sukacita. Amen. Amen. Oke, di depan tersedia kotak persembahan. Ya, Bapak Ibu bisa memberi yang tunai, yang hadir di sini beri tunai. Ada amplop di situ, Bapak Ibu bisa isi. Kemudian kalau mau memberi lewat transfer, bisa lewat transfer BCA atau lewat QRIS, bisa juga lewat ya scan barcode aplikasi ini, semua GoPay, OVO ada semua. Oke, tidak lupa juga saya mau mengingatkan ya, sambil Bapak Ibu isi di amplop. Nah di kursi Bapak Ibu Saudara juga ada kertas ini ya, permohonan doa. Nah Bapak Ibu juga bisa tulis apa saja yang mau didoakan, Bapak Ibu atau saudara yang mengalami pergumulan, minta didoakan, kita akan doakan. Bapak Ibu tulis saja di sini apa saja yang mau didoakan dan kita akan doakan. Ya, kita percaya atas kuasa doa ya, kita bisa sembuh karena berdoa, kita bisa dapat rezeki karena berdoa dan bekerja juga. Amen. Jadi Bapak Ibu yang mau tulis permohonan doa bisa tulis, masukin di amplop dan bisa langsung isi di kotak persembahan depan. Oke, saya persilakan Bapak Ibu memberi. Oke, sambil Bapak Ibu memberi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di sini, pernah nggak Bapak Ibu, khusus buat Bapak Ibu ya, berantem? Jadi berantem antara suami dengan istri atau istri dengan suami, pernah nggak? Kalau saya sama istri saya lagi nggak ada di sini, lagi ngajar sekolah minggu. Saya sama istri saya sih nggak pernah berantem. Gak percaya. Tapi sensor. Banyak hal yang kita cekcokan gitu. Banyak. Nah, ini di sini kita ada kelas untuk kita bagi pasangan suami istri ya. Pasangan suami istri ada kelas di tanggal 27 Mei. Oke. Jadi bermula dari pandemi lalu, saat suami istri merasa saling mengerti tapi ternyata tidak satu hati. Masalah-masalah yang terjadi seperti terselesaikan dengan baik, tapi ternyata masih ada hal-hal yang mengganjal di hati. Bagaimana caranya kita sebagai suami istri memiliki hubungan yang saling terlibat sepenuhnya dan bukan hanya hubungan yang terhubung saja. Jadi nggak cuma ketemu gitu aja. Nah, di sini kami mengundang Bapak Ibu ya, suami istri untuk bergabung dengan pengajaran yang akan diadakan secara tatap muka ini di hari Sabtu 27 Mei. Catat ya tanggalnya 27 Mei hari Sabtu jam 9 pagi di Gera Aktiva di Kuningan. Ya, ini akan dibawakan oleh Pastor Dedi Ndun dan Ibu Lince. Beliau adalah Gembala Evangelisation Denpasar, sudah 28 tahun menikah, udah cukup lama, dan memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan kita lihat anaknya, ya atas buah pernikahan beliau dan Bu Lince banyak sekali buah-buahnya, ya banyak sekali buah-buahnya. Dan kita mau belajar karena parenting ini nggak ada sekolahnya, ya makanya kita perlu belajar akan parenting. Ya bukan parenting sih, ini couples equivalent parenting termasuk di dalamnya.
Couples Equipping Session tanggal 27 Mei jam 9 sampai setengah 2 di Geraha Aktiva. Amen. Bapak Ibu yang mau ikut, ya saya anjurkan kita semua ikut ya di sini ya. Ikut di kelas ini. Kita bisa daftarnya di Yuli. Di sini ada nomor teleponnya ya. Di pojok kiri bawah. Ada nomor teleponnya, kita daftar di Yuli. Ataupun di sini juga bisa sampaikan lewat Cynthia ya. Daftar lewat Cynthia juga bisa. Oke, biayanya hanya 300.000 per pasangan. Oke. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita mau belajar akan terus membangun hubungan suami istri yang diberkati Tuhan. Oke. Oke, sekarang kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita tumpang tangan. Bapak, terima kasih buat persembahan ini. Kami mengucap syukur buat taburan yang sudah diberi oleh semua jemaat di sini. Tuhan, kami mengucap syukur akan hati mereka Tuhan, untuk memberi dengan rela hati, tidak dengan paksaan, memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa persembahan taburan ini biar menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. 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 Oke. Firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pastor Raswan Gautama. Oke, silakan Pak Raswan. Amen. Terima kasih Pak Ivan. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Saya tambahkan tadi untuk couples equipping ya, biayanya 300.000 per couple itu sudah termasuk makan siang, Bapak Ibu Saudara, sudah termasuk makan siang. Makanya selesainya tadi jam 1.30 ya, jadi nanti ada sesi makan siang bersama. Ya, saya dorong Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar. Ini gabungan dengan Kuningan ya, Every Nation Kuningan. Saat ini informasi dari Kuningan tadi saya dikasih tahu sudah 25 couple katanya infonya ya. Jadi mari kita yang dari sini silakan untuk mendaftar ya. Nanti kita akan kirimkan juga linknya lewat WhatsApp ya ke semua keluarga yang ada di sini ya. Nanti kita kirimkan linknya lewat WhatsApp. Baik, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, bawa Alkitab saudara, ada di handphone ya. Oke, silakan kita siap-siap buka Alkitab kita dan juga siapkan catatan saudara. Baik sekali kalau saudara bisa punya buku catatan atau catat di device saudara masing-masing. Kita masuk di dalam masih ada di dalam seri Kejadian pasal pertama sampai dengan kedua ya, yaitu dengan seri judulnya Imago Dei. Nah, Imago Dei ini bahasa Latin ya, dalam bahasa Inggris itu berarti image of God ya. Hari ini dengan tema tidak baik manusia itu seorang diri saja ya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemarin minggu lalu kita sudah kupas dari kejadian pertama ya. Hari ini kita akan masuk ke kejadian pasal yang kedua ya. Nah, kejadian pasal yang kedua adalah detail dari apa yang sudah Tuhan berikan di kejadian pasal yang pertama. Ya, kita ingat kemarin bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Baik ya. Bila saudara yang ketinggalan serinya yang minggu lalu, saudara bisa lihat di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan, male and female, diciptakannya mereka oleh Tuhan. Saudara diciptakan sebagai laki-laki, saudara diciptakan sebagai perempuan, bukanlah suatu kebetulan, atau lebih kasar lagi kata-katanya kecelakaan. Ya. You are not an accident. Ya, katakan ke sebelah kiri kanan, you are not an accident. Saudara, Anda bukanlah sebuah kebetulan diciptakan, atau Tuhan tidak menjadikan saudara secara random
Ya, hitung kancing, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki, nah ketemu perempuan gitu. Ya, enggak saudara. Tuhan purposely, ya, dengan maksud, dengan sengaja, dengan ditentukan oleh Tuhan bahwa saudara diciptakan sebagai laki-laki dan wanita itu ada purpose, ada maksud Tuhan, dan ada purpose itu yang kita sebut sebagai mandat ilahi. Mandat ilahi. Jadi saudara kita ini adalah mandatarisnya Allah, ya, di bumi ini. Nah, jadi kejadian pertama itu Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, semua penciptaan. Kemudian masuk ke pasal yang kedua, ini Tuhan berikan inspirasi, Tuhan ilhamkan, wahyukan kepada Musa untuk menulis. Beginilah rinciannya kejadiannya. Ya, jadi Alkitab Yunani bahasa Israel itu begitu. Dia bikin globalnya, lalu berikutnya masuk kepada detail. Ya, nah sekarang kita masuk kepada detail. Ya, kita akan lihat dari Kejadian pasal yang kedua. Kita mulai saja langsung dari ayat yang ke-7. Ya. Oh ya, sebelum ayat ke-7, ya. Sebelum ayat ke-7, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi gambarnya itu sudah dirusak. Nah sekarang kita mau kepada detail, kepada pria dulu. Ya, minggu ini kita bicara mengenai pria, mengenai laki-laki. Minggu depan kita bicara mengenai wanita. Nah, bagi para pria di sini, ya, saudara yang pria di sini, ya, atau mungkin saudara yang wanita. Tipe laki-laki apa yang ideal buat saudara bagi para wanita? Ya. Atau bagi para pria, saudara mau menjadi pria menurut saudara yang ideal itu pria seperti apa? Ya. Yang saudara ingin menjadi, atau yang sejati bagi saudara, pria yang sejati. Ya, atau pria yang macho bagi saudara, atau pria yang pantas gitu ya, yang benar-benar pria menurut saudara bagaimana? Ya, saudara mulai berpikir, sudah saudara cerna, ya. Saya yakin yang banyak catatan ini wanita, ya. Pengen pria yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, mungkin ini saya coba ambil contoh-contoh aja ya. Mungkin ada saudara yang pria ingin menjadi pengusaha kaya, ya, ke kantor pakai mobil Lamborghini, ya. Atau saudara pria punya cita-cita, saudara bermandikan uang, misalnya dolar lagi, tapi dolar lagi turun sekarang, iya kan? Apalah mata uang apa yang saudara gandrungi? Mungkin ada ini cita-cita kita, mungkin bisa jadi. Apakah salah? Oh enggak salah, ya, saya enggak menentang itu, ya. Tapi mungkin ini, atau saudara tipe bagi saudara pria yang ideal yang kayak begini gitu ya, yang badannya kekar, binaragawan ya. Jadi kalau jalan itu makan 2 space ya. 2 space gitu kan. Kalau gang senggol kesenggol-senggol nggak bisa. Atau seorang pengusaha terkenal ya, yang punya istana ya. Mungkin beberapa wanita menyukai beberapa pria yang seperti ini, bisa jadi. Nggak salah ya, nggak salah. Ya, tidak salah. Tapi sekarang saudara, menurut Alkitab, ya, ternyata ini belum terlalu ideal. Ya, menurut Alkitab, ya. Mari kita mau lihat apa yang Alkitab katakan di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Nah, baru sekarang siapkan catatannya. Yang tadi nggak usah dicatat. Tadi itu difoto. Oke, Kejadian 2 ayat ke-7. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai laki-laki, ya, mengenai pria. Dari terjemahan baru edisi 2, yang ini yang pertama ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, itu tadi dalam TB2, dalam TB yang pertama. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia. Saya sengaja bedakan di situ pakai warna biru. Membentuk manusia. Nah, manusia ini di dalam terjemahan aslinya
bahasa aslinya Ibrani, kata-katanya adalah Adam. Jadi Adam itu adalah bahasa Ibrani. Dari debu tanah. Ya. Debu tanah ini dalam bahasa Ibraninya Adamah, ya, Adamah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia atau Adam itu menjadi makhluk hidup. Saudara, Allah menciptakan dengan berfirman, dengan mengatakan di ayat 26, mari kita jadikan. Kemudian khusus untuk manusia Adam ini, Tuhan mengatakan, kemudian Tuhan membentuk. Jadi Tuhan melibatkan, waktu Tuhan menciptakan, manusia melibatkan keterampilan dari tangannya. Ya, keterampilan tangannya. Kata-kata membentuk itu adalah dalam bahasa Ibraninya ini yatsar, yaitu seperti potters. Saudara tahu penjunan potters yang membuat ini apa? Bejana tanah liat, saudara tahu itu ya, tembikar, ya, lalu dibentuklah. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan melibatkan keterampilan dan ide dan kreativitasnya dan image-nya Allah, dibentuknya manusia. Ya. Kemudian Allah menghembuskan nafas ke hidung manusia itu. Jadi untuk menciptakan manusia, Allah secara khusus terlibat semuanya. Image-nya Tuhan dibentuk secara khusus untuk menjadi serupa dengan Allah. Dan Allah turun tangan, saudara, untuk membentuk manusia. Berbeda dengan Allah menciptakan yang lainnya. Betul, saudara? Berbeda. Oleh karena itu Allah mengatakan, sungguh amat baik ciptaanku ini. Amin, saudara? Berikutnya. Untuk apa? Apa tujuannya? Allah menciptakan, purpose-nya, ya, nature-nya, panggilannya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia. Nanti kita akan go through, lalui terus ayat ini sampai ayat 24. Ya. Yang pertama, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ke-15, Tuhan mengambil manusia itu, ya kita lewati ayat 8 dan terusnya, ya seterusnya, karena begini, perbedaan antara kejadian 1 ini, begini ya saudara, kalau kita baca kejadian 1, kita dengan pejamkan mata kita baca kejadian 1, seolah-olah itu kita melihat picture dari atas Tuhan menciptakan bumi, langit, ya kan? Seolah-olah kita tuh kalau baca kejadian 1, kira-kira seolah-olah kita melihat bumi itu seperti di depan kita. Ya, Tuhan menciptakan langit, bumi, cakrawala, ya. Nah, ketika kita baca kejadian 2 ini beda ternyata. Kalau kita pejamkan mata aja kita baca kejadian 2, sepertinya kita ada di dalam bumi, begitu kan? Ya, mendarat kita di bumi kalau kita baca kejadian 2. Kenapa begitu, saudara? Ya, karena memang kejadian 1 itu berbicara tentang Allah. Ya. Nah, kejadian kedua ini bicara tentang manusia, ya, yang ada di bumi. Nah, jadi tadi kembali lagi kejadian 2, Allah mengambil manusia itu yang tadi sudah dibentuk Adam itu, lalu mengambilnya dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara, panggilan Allah kepada kita semua, dan khusus pada poin ini kepada saudara yang pria, laki-laki yang ada di tempat ini, bahwa Tuhan menjadikan kita dengan satu purpose, dengan satu tujuan untuk mengusahakan. Yang laki-laki katakan bersama saya, untuk mengusahakan. Mengusahakan dan memelihara. Inilah panggilan kita, ya, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, untuk bekerja, untuk memelihara, untuk mengelola, untuk menjadikan, mengerjakan, untuk menghasilkan, untuk berproduksi, dan untuk berkarya sesuatu, saudara. Amin. Itulah panggilan saudara kita sebagai laki-laki. Tipe laki-laki yang ideal, ya, yang Tuhan mau. Di dalam kacamatanya Tuhan,
di dalam image-nya, dalam pikirannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, Tuhan mau laki-laki untuk ditaruh di Taman Eden untuk berusaha. Tuhan mau laki-laki ditaruh di Taman Eden untuk mengelola, untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu, untuk berproduksi, ya, untuk melakukan, menciptakan, berkreasi dan mengerjakan banyak hal. Itulah panggilan sebagai pria. Amin. Itulah pria yang ideal, saudara. Tuhan tidak bicara mengenai mobil Lamborghini di sini tadi. Tuhan tidak bicara mengenai istana mansion di situ. Istananya apa? Taman Eden, itulah istananya yang harus dikelola. Tuhan tidak bicara mengenai ukuran muscles di sini, ya. Tuhan tidak bicara mengenai ukuran perut di situ, ya. Tuhan tidak bicara mengenai hairstyle-nya di situ. Walaupun nggak salah, saudara punya hairstyle bagus, nggak apa-apa, saudara. Ya. Tapi yang paling atau yang ultimate panggilan Tuhan adalah Tuhan mau taruh di Taman Eden untuk mengusahakan, menjadi CEO di situ, menjadi pengusaha dan pengelola taman itu dan seluruh bumi. Itu panggilan Tuhan pada mulanya. Amin, saudara. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu panggilannya. Kita lihat ayat yang lain yang mendukung ayat ini. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras sekali ayat ini, ya. Ini Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Cukup keras teguran ini Tuhan berikan. Karena waktu itu laki-laki malas, saudara. Malas, tidak mau kerja. Mengandalkan wanita, mengandalkan orang tuanya. Berharap terima dari orang tuanya aja. Tapi Paulus kasih teguran keras kepada jemaat. Ya. Kalau engkau tidak mau bekerja, jangan makan. Oh, apakah ini ancaman? Yes, ini kebenaran firman Tuhan. Karena desainnya Tuhan, saudara, diciptakan punya potensi dan kemampuan untuk saudara bekerja, untuk saudara menghasilkan, untuk saudara berkarya. Ya, pasti saudara Tuhan kasih talenta kepada saudara untuk berkarya. Amin. Ya. Yang kedua, nah, ini baru yang menarik. Mengasihi penolongnya. Ini kita masih bicara pria, ya, masih bicara laki-laki. Ntar yang wanita sabar, tenang, ya. Yang wanita tenang. Ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman. Ya, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Berikutnya apa panggilan Tuhan? Apa desainnya Tuhan? Apa pria yang ideal yang menurut Tuhan? Yaitu mengasihi. Yang kedua adalah mengasihi. Karena apa, saudara? Di dalam desainnya, di dalam pikirannya Allah, Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa, Allah punya mandat ilahi tadi, ya, berkuasa, penuhilah bumi, bertambah banyak, taklukkanlah semuanya itu. Nah, waktu Tuhan memberikan amanat atau mandat ilahi ini, Tuhan katakan, Adam, kamu menjalankan mandat ilahi ini bukan sendirian. Tidak baik kalau kamu menjalankannya sendirian. Jadi kita yang pria, saudara tidak bisa sendiri menjalankan amanat agung atau desain atau gambarnya Allah tadi tanpa penolong. Amin, saudara. Tidak bisa tanpa penolong. Nah, arti kata penolong di sini, ya, di dalam bahasa aslinya, sekali lagi bahasa asli, ya, Ibrani itu Aizer, ya, tulisannya Ezer atau Ezer, Aizer. Aizer itu berarti helper atau granted atau protector, ya, atau supporter. Dalam kata lain,
Penolong itu adalah orang yang menolong saudara, pendamping yang menolong saudara, atau yang memprotek atau menjaga saudara, atau yang support, yang mendukung saudara. Nah, hai wanita-wanita, pada pagi hari ini, engkau dipanggil, engkau ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi supporter, penolong, protector, menjaga, melindungi, bukan penjaga security bawa senapan gitu ya saudara. Bukan, nanti saya jelaskan lebih detail. Saudara dipanggil untuk menolong pria, pasanganmu. Ya, engkau dipanggil untuk mensupport, mendukung. Ya, untuk menjaga. Nah, itulah desain dan rencana Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan Adam untuk melaksanakan mandat ilahi itu sendiri, tapi Tuhan mau Adam menjalankannya bersama dengan penolongnya. Dan kemudian dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang apa saudara? Sepadan. Sepadan itu ibarat kalau kita makan pakai sumpit, saudara. Bisakah saudara makan sumpit itu satu saja sumpitnya, saudara? Bisa, saudara, colok aja gitu kan. Kalau ada bakso, colok aja baksonya gitu kan. Makan itu jadi sate, saudara. Tapi sumpit, saudara, didesain untuk berdua, saudara, betul nggak? Ya kan? Nanti kalau cuma satu, pencipta sumpitnya marah, saudara. Ya kan? Harus berdua kalau makan sumpit. Makan pakai sumpit. Demikianlah sendok, saudara. Bisa nggak sendok sendirian? Bisa makan sendok sendirian. Tapi kalau di rumah, saudara, Andrew, kalau makan dua-duanya harus dipakai. Garpunya juga harus dipakai. Jadi sendok dan garpu didesain untuk berdampingan. Nah, asik kan? Ya. Saudara, yang sepadan. Terus kemudian, setelah Tuhan bicara penolong untuk Adam. Ini menarik nih, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah juga. Sepadan enggak? Oh, kelihatannya sepadan. Manusia tadi dari tanah. Terus Tuhan bikin lagi dari tanah. Wah, ini nih. Mungkin Adam sudah pikir, ini dia nih. Ini calon penolongku yang sepadan. Lalu Tuhan bentuklah dari tanah segala binatang liar. Ya, ini dia. Apakah ini penolongnya Adam yang sepadan? Kalau Adam nggak sabar, saudara. Kalau Adam nggak sabar, saudara. Aduh, udah ngebet, pengen punya penolong. Ya udah, apa yang ada dah sikat aja ini. Jadilah ini istrinya Adam. Ya, yang kerjanya tiap hari gitu kan. Saudara, suami-suami mau punya istri gitu, gitu tiap hari. Yang ketawa kayaknya punya pengalaman. Atau terus kemudian ayat berikutnya, Tuhan ciptakan apalagi dari tanah, segala burung di udara. Indah sekali. Jangan-jangan ini penolong saya, kata Adam. Indah sekali. Terbang sono, terbang sini, terbang sono, terbang sini, terbang sono, terus nggak pernah masuk ke rumah, berkeliaran terus. Saudara mau punya istri berkeliaran terus, nggak pernah ada di rumah, terbang terus. Iya, indah sih, tapi terbang terus. Adam bilang, bukan, ini bukan penolong saya. Terus kemudian ayat 20, Tuhan memberi, akhirnya ayat itu kemudian Tuhan memerintahkan Adam beri nama segala ternak. Itu ternak. Apakah ini pasangannya Adam? Ini nggak cocok jadi pasangan, saudara. Ini cocoknya dipanggang atau diguling, saudara. Atau sate, saudara. Ya, atau cukyok, saudara, kakinya kotor, tapi bisa enak juga kalau dibikin sop. Kalau Adam tidak sabar, ya. Kalau Adam kalap, sikat aja apa yang ada ini yang Tuhan sudah sediakan, dijadikan penolong. Tapi Adam tahu panggilannya. Amin, saudara? Adam tahu panggilannya.
dia sabar menanti. Ya, katakan kiri kanan, sabar menanti. Ya. Soalnya itu sabar menanti kita temukan kalau di Trans Jawa tuh, kalau saudara di belakang truk itu ada tulisannya, di belakang truk banyak bus, mungkin bus juga sabar menanti gitu ya. Saudara, Adam punya panggilan untuk mengasihi penolongnya. Kalau yang ini dikelola, saudara. Ini ditaklukkan. Semua makhluk ini dikelola dan dipelihara oleh Adam. Tapi kalau istri, ya bukan dipelihara, saudara, ya kan? Bukan peliharaan. Tapi istri dikasihi, saudara. Amin. Ya amin dong yang ibu-ibu, yang istri-istri, ya kan? Amin. Ya. Ayat 21. Nah, ini dia. Inilah kisah yang terindah sepanjang zaman, saudara. Kisah cinta, love story. Ini adalah love story. Ini adalah sejarah surgery pertama kali di seluruh dunia di sepanjang sejarah. Operasi pertama, masuk ruang operasi. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, dikasih obat bius, tidur nyenyak. Lalu dibuka badannya, dioperasi, di surgery dia, diambil satu rusuk. Ya, saudara perhatikan ya, satu saudara ini, satu saudara, jangan dua. Satu saja, bilang kiri kanan, satu saja. Satu saja. Satu rusuknya saudara. Ya kan? Jangan banyak-banyak saudara. Satu aja udah repot gitu. Oh enggak repot. Ya, kebablasan. Diambil dari rusuk saudara. Lalu Tuhan menutup tempat itu dengan daging. Sewaktu saya merenungkan mengenai ayat ini, ya, berminggu-minggu, berhari-hari saya renungkan. Saya hitung rusuk saya. Ternyata saudara, susah juga ngitungnya. Saya juga nggak tahu gimana cara ngitungnya. Rusuk saya. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu, dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Saudara bisa lihat perbedaannya dengan laki-laki tadi, yang saya sudah kasih warna biru tadi. Kalau laki-laki, saudara, Tuhan bentuk dari apa? Tanah, kotor, kasar, dusty. Ya, itu arti nama Adam adalah dusty, saudara, berdebu. Ya, bekerja. Tapi ketika Tuhan menjadikan perempuan, dibangun. Ya, dibangun. Dibangun itu dari kata mana itu catatan saya, sorry ya. Ya, dibangun. Nah, saya kelewat catatannya. Banah, ya banah. Bahasa Ibrani banah. Dibangun itu artinya fashion. Dibangun itu artinya build, ya, construct. Ya. Dibangun itu artinya seperti saudara membangun interior ini, dibangun. Ya, bukan dari scratch, ya, tapi dari material yang indah yang sudah ada, ya, dari Adam, ya, dibangunnya lah perempuan. Jadi saudara, perempuan atau wanita itu perlu saudara bangun, ya. Bukan saudara kritik, bukan saudara hina, bukan saudara ejek, tapi wanita itu perlu dibangun, perlu dibangkitkan, perlu diajak bersama-sama, perlu diberi semangat, perlu dikasih pujian. Amin saudara, perlu dibangun bersama-sama. Jadi saudara, tidak kebetulan Tuhan pakai kata yang berbeda di situ. Ya, tadi laki-laki Tuhan yatsar, ya, dibentuk, ya, dari scratch, dari nothing, dari sesuatu yang material berbeda. Tapi kepada wanita begitu spesial, Tuhan bangun, ya, dari sesuatu yang telah hidup.
Berikutnya, kenapa tulang rusuk, saudara? Nah, saya coba cari-cari tulang rusuk. Jadi gara-gara ayat ini saya coba belajar anatomi tubuh jadinya. Ya. Saudara, tulang rusuk manusia itu ada kiri 12, kanan 12. Jadi total itu ada 24. Ya, 24. Ada 7 kali 2 itu yang disebut true ribs, ya. True ribs betul namanya, true ribs. Ada 3 kali 2 itu yang disebut false rib. Ya, kenapa false rib? Karena yang 3 itu tidak langsung ke ini tulang dada, tapi dia nempel di tulang rusuk terakhir di bawah itu. Lalu ada 2 kali 2 floating ribs, yaitu yang ngegantung di belakang sini nih, yang tidak nyampe ke sini. Ya. Rusuk mana yang Tuhan ambil? Saya juga nggak tahu. Ya. Ya nggak tahu saya rusuk mana yang Tuhan ambil. Tapi saudara yang laki-laki, saya mau pastikan saudara yang sudah menikah, rusuk saudara lengkap kok. Ya 12 kali 2 ya. Tidak kurang 1 saudara. Tidak kurang 1. Jadi tidak berkurang. Rusuk saudara lengkap. Dan ini bukan berarti saudara punya kesempatan 24 kali punya istri gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak saudara. Tuhan hanya ambil 1. Nah oke, ini kita mau sedikit bicara sekarang mengenai penolong. Ya. Kenapa penolong? Memang itulah desainnya Tuhan. Laki-laki tidak bisa sendiri. Harus Tuhan kirimkan penolong. Yang sepadan. Sepadan itu bukan sama-sama dibentuk dari tanah. Sepadan itu ternyata artinya dari laki-laki sendiri. Diambillah tulang itu, dibangunlah menjadi wanita. Arti daripada rusuk, tulang rusuk ini atau ribs, dia punya fungsi, saudara. Ribs ini, tulang rusuk ini punya fungsi untuk melindungi, menjaga organ yang vital di dalam sini. Ada apa aja di dalam sini yang vital? Ada jantung, saudara. Kalau jantungnya itu terserang, berhenti dia langsung. Game over semuanya kan. Jadi itu sangat vital. Ada apa lagi? Paru-paru. Dan semua ada di sini. Tapi yang paling penting jantung, saudara. Heart. Jantung. Jadi penolong dijadikan Tuhan. Diambil saudara. Bukan dari tulang jempol kaki saudara sini. Ya. Bukan dari tulang betis saudara. Bukan dari tulang tangan. Bukan dari tulang tengkorak. Ya. Jadi penolong yang Tuhan bikin untuk Adam. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, untuk dipakai berdiri. Ya. Wanita bukan dipakai untuk menopang untuk saudara bisa berdiri. Tuhan tidak ambil dari tulang tangan untuk dipakai disuruh kerja terus wanita. Atau Tuhan tidak pakai juga tulang tengkorak otak di kepala ini supaya saudara mengerti para wanita bukan dengan kepala saudara, tapi mengertinya dari sini. Amin saudara. Yang perempuan katakan amin dong. Amin. Karena perempuan itu mau dimengerti saudara. Jadi sekali lagi bukan pakai ini mengertinya. Coba yang perempuan bilang sama suaminya, bukan pakai ini gitu. Tapi pakai ini. Iya kan? Menarik ya saudara ya. Tuhan jadikan penolong untuk menjaga hatimu. Untuk melindungi hatimu, para pria. Agar hatimu tidak tercemar. Agar hatimu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan jadikan penolong itu tidak jauh-jauh dari hatimu. Supaya penolongmu itu ada di dalam hatimu. Ada di dalam jantungmu. Supaya penolong itu menjadi side by side with you. Menjadi melindungi. Dan dia dekat dengan hatimu. Dengan jantungmu. Amin saudara. Jadi suami istri. Duduklah dekat-dekat. Jangan jauh-jauh ya. Dekatkan dia di hatimu. Dekatkan dia di jantungmu. Jadi pria, walaupun kau yang belum menikah di tempat ini, engkau dipanggil untuk mengasihi. Amin saudara. Engkau dipanggil untuk mengerti.
penolongmu. Engkau dipanggil untuk sadar bahwa engkau tidak bisa sendiri. Engkau perlu penolong. Kemudian ini belum selesai, di ayat 23. Nah, disinilah kisah cintanya bermula. Lalu berkatalah manusia itu, ketika tadi Allah membawa perempuan yang telah dibentuk tadi, telah dibangun tadi, dibawa ke Adam. Lalu apa yang Adam katakan? Cie, keren lu. Adam gak bilang begitu kan? Adam bilang, this is bone of my bone, flesh of my flesh. Tulang dari tulangku. Bukan nan tulang. Benar ya ngomongnya? Tulang. Bukan tulang. Ya tulang dia. Tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Maka ia menamakan perempuan itu. Maka ia menamakan dia perempuan. Arti dari perempuan. Arti dari perempuan atau female. Artinya adalah diambil dari laki-laki. Itulah arti kata perempuan. Dalam bahasa Ibrani, perempuan ini adalah Isyah. Isyah. Ya. Isyah. Arti dari Isyah itu, yaitu makhluk yang diambil dari Ish. Karena Ish itu adalah laki-laki. Dalam bahasa Ibrani-nya, laki-laki dalam bahasa Ibrani itu Ish. Perempuan dalam bahasa Ibrani itu Isyah. Ya. Jadi Isyah adalah diambil dari Ish, dari laki-laki. Demikianlah ya, laki-laki dibentuk dari tanah, dari Adamah, makanya namanya Adam. Perempuan Isyah diambil dari Ish, maka namanya Isyah. Jadi keduanya akan menjadi bersatu. Inilah momen propose pertama kali sepanjang sejarah dunia ini, ketika Adam mengatakan kepada perempuan itu, inilah engkau, bone of my bone, flesh of my flesh. Aku menamai engkau Isya. Artinya begini, kata-kata ini, bahwa akulah suamimu. Atau bahasa sekarang, would you marry me? Gitu ya, bahasa sekarang. Tapi ini bahasa Adam pada masa itu. Kemudian apa jawab perempuan itu di situ? Sayang tidak ditulis jawabnya apa, kita nggak tahu di situ. Tapi saya yakin jawabannya, yes I do. Gitu ya. Iya kan? Pasti jawabnya yes. Gitu. Jadi saudara, ini suatu kisah yang begitu indah. Maukah saudara mengalami kisah ini dalam hidupmu? Mau dong, ya kan? Sudah. Ya, yang sudah bagus ya. Yang belum, saudara, temukanlah para pria, temukanlah tulang rusuk saudara. Ya. Tulang rusuk, coba pegang-pegang tulang rusuk saudara. Yang para pria. Di manakah tulang rusuk saudara? Ya. Dan bagi saudara para pria, jangan gerasak gerusuk cari pasangan hidup, cari yang sepadan yang dari Tuhan. Jangan sampai saudara dapatnya kayak tadi, binatang liar, gitu kan. Atau jangan saudara dapatnya burung di udara, ya. Susah tangkapnya saudara. Mana sih istriku, ditangkap nggak bisa saudara. Atau jangan kayak binatang ternak yang kerjaannya tidur makan terus. Ya, pusing juga saudara kan, penolongnya tidur makan terus. Tinggal diguling aja dia gitu kan. Yang terakhir saudara, panggilan laki-laki menjadi kepala. Ya, ayat 24 ini terakhir. Ayat 24 terakhir. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara sebagai pria, baik saudara berkeluarga pada pagi hari ini,
atau saudara single belum menikah, saudara dipanggil untuk menjadi kepala. Saudara dipanggil untuk memimpin. Saudara dipanggil untuk berinisiatif, mengambil keputusan, bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab, dan menjadi teladan bagi sesamamu. Dan yang terpenting ini, menjadi kepala adalah melayani, saudara. Melayani, itulah kepala. Sebagaimana Kristus sebagai kepala melayani kita semua. Kepala adalah pelayan. Amin. Bukan bos di rumah, bukan raja di rumah. Tapi saudara menjadi kepala itu berarti kita turun melayani. Amin, saudara. Ketika laki-laki mau menikah dan sudah menikah, maka laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Ini artinya apa, saudara? Saudara bertanggung jawab membentuk lembaga sendiri. Laki-laki, saudara tidak bergantung lagi kepada orang tuamu. Saudara bertanggung jawab sendiri karena engkaulah kepalanya sekarang. Amin. Itu makanya dikatakan sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Harus meninggalkan ayah dan ibunya berarti saudara tidak lagi di bawah otoritas ayah dan ibumu. Atau engkau bertanggung jawab sendiri, menjadi kepala, tidak terus-terusan hidup minta dari orang tua terus. Tapi engkau berdiri membentuk satu lembaga yang baru di mana Kristuslah kepalamu. Amin. Tidak bergantung lagi kepada orang tua. Meninggalkan, bertanggung jawab, mendirikan, mengelola, memimpin, mengambil keputusan, dan memimpin seluruh keluargamu, dan bertanggung jawab atas keluargamu. Itulah panggilan sebagai kepala, sebagai pria. Yang ibu-ibu wanita katakan amin. Amin ya. Jadi saudara yang wanita ya, kalau cari jodoh ya. Carilah laki-laki sejati yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Amin. Carilah laki-laki yang bekerja, yang mengasihi, dan yang mau memimpin keluarganya. Terakhir, 1 Korintus 11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Perempuan, the fact pada kenyataannya adalah berasal dari laki-laki. Makanya namanya Isyah. Ya. Demikian pula laki-laki dilahirkan dari perempuan. Demikian pula kemudian, ya, di dalam terjemahan lain ini dikatakan demikian pula kemudian laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara yang laki-laki, saudara dipanggil sebagai godly man. Sebagai laki-laki ilahi. Bukan berarti superior, saudara. Karena arti ribs tadi juga dalam arti side chambers. Berdampingan. Jadi pria dan wanita diciptakan Tuhan berdampingan bersama-sama. Pria tidak baik menjalankan amanat agung, mandat ilahi ini seorang diri saja. Pria membutuhkan wanita. Jadi hai pria-pria di sini, jangan kita terlalu tinggi hati merasa saya bisa tanpa penolong. Oh Tuhan katakan tidak baik. Ya mungkin kamu bisa, tapi Tuhan bilang itu tidak baik. Itu tidak baik. Engkau perlu penolong. Jadi hai wanita juga, jadilah penolong, bukan perongrong, ya, bukan penggonggong, ya, dan bukan yang lain-lain. Tapi jadilah penolong yang sepadan dengan pria, sehingga kedua-duanya menjadi sesuai dengan segambar dengan Allah. Amin, saudara. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk kita mengenang kembali, mengingat kembali akan karya Kristus di kayu salib. Bagi pria dan wanita di tempat ini, biarlah gambar ini, apa yang terjadi, kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa laki-laki dan perempuan
diciptakan berbeda. Dan hanya dua ini saja. Tidak ada karya gender yang lain. Dua-dua Tuhan ciptakan begitu unik dan spesifik. Dan dua-duanya berasal dari Allah. Sebagaimana kita mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengambil perjamuan ini, firman ini saya percaya bagi kita semua untuk memulihkan kembali gambar diri kita, untuk menjadi laki-laki yang sejati sesuai dengan gambar Allah, dan untuk menjadi wanita ilahi yang segambar dengan Allah. Minggu depan kita akan bahas mengenai wanita lebih banyak. Tapi pada hari ini, bagi para pria, sudahkah engkau mengambil gambar ilahi ini sebagaimana Adam sebelum ia jatuh dalam dosa? Dia setia bekerja, dia melakukan mandat ilahi, dia mengasihi istrinya, dia mengambil istrinya, dan dia memimpin istrinya, dan dia memimpin seluruh Taman Eden, dan dia dengan sabar, dengan kudus melaksanakan tugas panggilannya. Mari saudara, untuk kita kembali kepada panggilan ilahi itu, kita butuh Kristus untuk menjadikan kita sabar, untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa berkarya dan bekerja, untuk kita bisa diberi kemampuan untuk memimpin. Kita perlu Kristus Yesus dalam hidup kita. Sebelum kita mengambil perjamuan, kita menyembah Tuhan dulu. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me what you're pleased and that I'm never alone. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Engkau sempurna dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau menjadikan manusia itu sempurna sesuai dengan gambar-Mu Tuhan. Tidak ada yang salah dengan ciptaan-Mu. Adapun manusia ciptaan-Mu ini menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Dan dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau datang mati di kayu salib untuk mengembalikan kami kembali menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi pria yang sejati, godly man, laki-laki yang ilahi, menjadi wanita yang ilahi, godly woman, menjadi ciptaan-Mu yang segambar dengan-Mu. Engkau memulihkan kami. Untuk itu kami bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib. Kepada kami Tuhan jemaat-Mu, kami berdoa, Tuhan pulihkan gambar diri kami. Pulihkan kami sebagai pria. Untuk kami tidak berusaha menjadi pria apa yang dunia katakan. Tapi kami menjadi pria apa yang Tuhan katakan tentang kami. Bahwa kami dibentuk dan dijadikan mulia dan sempurna. Segambar dengan Engkau Tuhan. Dan wanita dijadikan menjadi penolong yang sepadan, yang diambil dari laki-laki. Kami bersyukur Tuhan untuk ketetapan-ketetapan-Mu dan jalan-jalan-Mu yang sempurna. Dan kami mengucap syukur untuk karya Kristus di kayu salib. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita ambil roti kita. Mari kita ambil momen perjamuan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan ucapkanlah syukur dari dalam hatimu. Aku bersyukur Tuhan untuk karya Kristus di kayu salib. Dan biarlah Kristus menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Saat kita mengambil tubuh ini yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mengingatkan kita bahwa kita adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Para pria untuk bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan menjadi pria yang sejati. Menjadi godly man untuk keilahian atau sifat ilahi sebagai pria dalam diri kami muncul dalam hidup kami. Biar kami diubahkan terus menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Biar kami meneladani kehidupan Kristus pada pagi hari ini. Aku berdoa biar para pria di gereja ini berdiri, memimpin, untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, untuk memimpin keluarganya kepada Tuhan. Aku berdoa untuk pria-pria yang berhasil pada pagi hari ini.
untuk usaha mereka, bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk profesi mereka. Tuhan yang memberkati dan membuat kami berhasil, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tutup ibadah kita, minggu depan kita akan, seri ini belum selesai. Minggu depan, hari ini kita bicara mengenai manhood, mengenai pria. Minggu depan adalah topiknya tentang godly woman. Ya, karena bertepatan juga minggu depan dengan Hari Ibu Internasional ya, Mother's Day, International Mother's Day. Jadi saya mendorong saudara undang para ibu, kerabat, tetangga, teman, ya, atau orang tua saudara, ajak ibu-ibu. Kita akan menghormati para ibu minggu depan, ya, dan beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama tentang womanhood minggu depan. Amin. Baik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara boleh angkat tanganmu dan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya engkau pulang dengan membawa firman Tuhan ini yang bertumbuh di dalam hatimu. Berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.